Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Langsung aja kita akan buat roti canai atau roti Maryam ini yang ekonomis tapi rasanya enak banget. Oke, langkah pertama siapkan wadah yang lebih besar. Tuang 130 ml air suhu ruang. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian ini diaduk hingga tercampur ya, dan garamnya ini larut. Lalu masukkan 250 gram tepung terigu. Ini saya pakai protein sedang, dan ini saya pakai terigu curah ya. Kemudian ini kita aduk hingga adonan tercampur rata. Nah, untuk takaran airnya ini saya tidak menambahkan dan tidak mengurangi, jadi takarannya pas di 130 ml ya. Tapi nanti teman-teman ya, kalau misalkan buat adonan disesuaikan lagi ya. Kalau misalkan adonannya terasa lebih lembek, nah itu berarti kebanyakan airnya. Nah, boleh ditambah lagi terigu seperti itu ya. Begitupun sebaliknya, kalau adonan dirasa masih agak keras, itu tandanya kurang air, jadi boleh tambahkan airnya lagi ya. Oke nih, setelah diuleni ini sampai kalis ya. Kemudian istirahatkan adonan 1-2 jam. Nah, ini saya istirahatkan selama 2 jam. Ini selanjutnya kita akan bagi-bagi adonan, dan ini adonannya sudah lebih lembut ya, sudah lebih lentur ya. Nah, bisa lihat ya, ini sudah lebih elastis. Oke, selanjutnya kita akan bagi-bagi adonan. Ini akan saya bagi menjadi 8 bagian. Tanpa terasa ya, puasa sudah hampir 2 minggu dan lebaran itu sebentar lagi. Nah, roti canai ini atau roti Maryam ini cocok banget untuk menu nanti pas hari lebaran ya. Dan dimakannya ini pakai gulai ataupun kari ya, itu sangat cocok dan enak banget ya. Bisa gulai kambing, gulai ayam, atau misalkan kari kambing, kari ayam ya, kari daging, apa saja ya, itu pokoknya enak banget ya. Oke, selanjutnya ini kita bulatkan adonannya seperti kita membulatkan donat ya, tapi ini tidak perlu yang harus padat banget ya seperti donat ya. Ini cukup sampai bulat saja ya. Nah, ini selanjutnya kita tutup supaya permukaannya ini tidak kering. Kemudian ambil salah satu adonan, lanjut kita akan pipihkan atau kita akan gilas menggunakan rolling pin. Untuk rolling pinnya bebas ya, bisa pakai gelas, pakai botol, pakai potongan paralon. Oke, ini sampai ketipisannya tuh kira-kira seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lihat, jadi kira-kira seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita akan sisihkan dahulu supaya tidak memakan tempat atau supaya lebih hemat tempat ya. Ini saya akan lipat, tapi jangan lupa taburi tepung dulu ya supaya tidak lengket. Nah, ini kita lipat begini aja ya. Ini tujuannya supaya menghemat tempat saja ya. Oke, ini kita sisihkan dahulu, kemudian kita lanjut rolling yang kedua ya. Untuk caranya sama ya seperti tadi, kita rolling sampai tipis. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jika sudah tipis seperti ini, kita siapkan margarin yang sudah dilelehkan dan dicampur dengan minyak sayur. Dan ini saya pakai margarin sebanyak 70 gram. Kemudian untuk minyak sayurnya saya pakai 50 ml ya. Jadi nanti disesuaikan aja ya, kalau kurang bisa ditambah gitu ya. Dan nanti kalau sisa, nanti sisaannya tuh bisa dibuat untuk menggoreng roti canainya ya. Nah, oke, setelah kita olesi dengan rata ke seluruh permukaan adonan, kemudian ambil adonan yang tadi kita simpan. Nah, ini kita buka ya, dan kita letakkan di tengah-tengah. Kemudian kita buka samping kanan dan kirinya. Kemudian ini sama ratakan. Nah, ini selanjutnya saya pakai cara terbaru ya. Jadi dipotong-potong ya seperti ini. Nah, supaya ini nanti mendapatkan layer-layer yang banyak ya. Kalau tidak mau dipotong juga tidak apa-apa. Jadi teman-teman bisa digulung saja ya.
malah itu nanti layernya lebih bagus ya, lebih tipis. Nah kalau misalkan dipotong-potong seperti ini, jadi layernya lebih banyak tapi terlihat kesannya tuh seperti lebih tebal ya. Nah oke, ini kita sisihkan dulu. Lanjut kita ke adonan berikutnya. Kita lakukan hal yang sama seperti ke adonan tadi pertama ya. Olesi dengan merata ke semua permukaan adonan yang bagian bawah, kemudian kita tutup ya dengan adonan berikutnya. Lanjut ini dipotong-potong seperti ini, kemudian kita satukan. Nah oke, ini kita simpan. Nah ini kita lanjut aja ya, tidak perlu diistirahatkan lagi. Jadi lanjut ke adonan yang pertama tadi kita bentuk ya. Nah ini kita tarik sedikit ya, bisa kita panjangkan biar sedikit mulur-mulur gitu ya, karena ini sudah lentur banget ya. Nah untuk langkah selanjutnya, jadi kita buat apa ya, seperti menggulung tali ya, jadi ke tangan ya, seperti menggulung tali. Nah seperti ini kita gulung aja ke tangannya seperti ini ya. Seperti mau membuat tali simpul ya, tapi ini tidak ya. Nah oke, setelah selesai kita gulung semua, ini kita lepaskan dari jari tangan, kemudian bagian ujung-ujungnya kita masukkan ke bagian tengah ya. Nah oke, seperti ini ya. Nah kita ulangi sekali lagi. Nah setelah kita tarik-tarik kemudian kita gulung ke tangan seperti ini ya. Oke, bagian ujung-ujungnya kita masukkan ke bagian dalam. Lalu istirahatkan adonan selama kurang lebih 10-15 menit. Dan ini saya istirahatkan selama 10 menit. Lalu selanjutnya ini saya akan pipihkan. Jadi adonannya itu jadi lebih lentur ya, lebih elastis. Nah jadi lebih mudah untuk dibentuk ya. Jadi dipipihkannya itu lebih elastis lagi ya, jadi lebih gampang aja gitu ya. Nah ini kita pipihkan pelan aja, tidak perlu ditekan yang kencang-kencang, supaya nanti tetap ada layer-layernya ya. Nah ini hasilnya seperti ini. Oke, ini kita susun di wadah ya. Kemudian selanjutnya panaskan teflon, kemudian beri sedikit margarin ya, diolesi tipis-tipis aja seperti ini. Kemudian kita panggang roti canainya. Ini setengah digoreng ya, karena kita pakai margarin ya. Jadi diolesi margarin ya supaya tidak kering ya permukaannya. Nah ini dibolak-balik aja. Nah jika mau untuk stok frozen, jadi cukup seperti ini aja ya, bisa diangkat dan disimpan di frozen. Nanti kalau kita mau makan bisa panaskan lagi gitu ya. Untuk penggunaan apinya jangan terlalu kecil ya, karena kalau apinya terlalu kecil nanti si roti canainya ini akan kering ya. Oke, lakukan aja semuanya sampai selesai. Dan untuk satu resep ini saya dapat 4 biji roti canai ya. Nah ini hasilnya. Nah kita bisa lihat ya, layer-layernya tuh banyak banget. Ini kita lenturkan dulu ya dengan cara ditekan, diremek-remek ya seperti ini, supaya layernya itu terlihat lebih jelas gitu ya, dan lebih mudah untuk kita makan ya. Nah ini bisa lihat ya, layernya tuh bagus dan layernya juga terlihat banyak ya. Jadi ini tuh rasanya enak banget, walaupun roti canainya ekonomis, tapi tidak kalah enaknya ya dengan roti canai yang premium ya. Ini tuh enak banget dan cocok banget dimakan dengan gulai ataupun kari ya. Dan ini cocok banget untuk menu di hari lebaran nanti ya. Nah teman-teman bisa stok ya buat dari sekarang, karena lebaran tinggal kurang lebih 2 minggu lagi ya, tanpa terasa ya, sebentar lagi ya teman-teman.
Oke, sekian dulu videonya untuk kali ini. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.